Halo, kembali lagi bersama saya Roni Saya Rini Riris dalam Bincang Sejarah Jogja di MIC Jogja YouTube channel Rekreatif, Relax, Reflektif. Teman-teman, mumpung kita ini lagi sama Mas Yoyo, langsung kita tanya aja ini konsep lukisannya Mas Yoyo ini apa sih gitu ya? Sebenarnya kalau dibilang konsep mungkin satu kata yang tepat ya, analogi lah. Analogi. Karena saya tidak menggambarkan secara simbolis ataupun metafor, tapi analogi persamaan situasi atau visual yang ada. Ya ini yang saya maksud adalah ketika di sini di atas ada figur wayang yang menggambarkan Parisku Sejemeneng, itu saya terjemahkan ke di mana Raden Mas Djorjatun sedang dijumenengkan menjadi seorang putra mahkota sebelum menjadi raja. Dijumenengkan, Iya. Mungkin teman-teman dinobatkan. Oke, Atau terpilih, diangkat menjadi putra mahkota. Dipilih untuk menggantikan Hamengkubuwono VIII sebagai raja. Baik. Jadi sama ketika saya menggambarkan wayang juga itu kondisi di mana Parikesit sedang diangkat menjadi raja oleh para Pandawa. Oke. Dan kenapa saya memilih Parikesit? Karena dalam wayang Parikesit itu cerita yang paling mulus, Mbak. Ketika beliau Parikesit menjadi raja itu udah nggak ada peperangan lagi. Oh begitu? Udah selesai perang berarti habis-habisan. Ngastina direbut kembali oleh Pandawa, dan ketika tahta itu berhasil dikuasai malah justru Pandawanya pergi. Ini sama kan ketika di keraton, ketika banyak para pangeran dan putra mahkota yang sebenarnya punya hak yang sama, tapi ketika Djorjatun diberi anugerah Kiai Piturun, itu udah secara simbolis mewakili bahwa kamu penerus tahta. Ini yang saya gambarkan sama sebenarnya. Dan di sini bedanya hanya satunya Parikesit, di sini adalah beliau Djorjatun. Berarti latar belakang gitu ya, latar belakang dari lukisan Mas Yoyo ini dimulai dari tadi perwayangan tadi, perwayangan tadi kemudian dibawa dilihat dari perspektif keraton ya, dari perspektif keraton. Nah ini menarik lagi ketika ada sosok figur yang duduk. Nah ini menandakan apa sebenarnya? Duduk. Iya. Kalau paling sederhana ya beliau di apa ya istilahnya ngelenggahi, menempati posisi itu. Kan dalam kutip menempati kan artinya menduduki sesuatu. Ya jabatan ya tahta. Hanya di sini memang beliau belum dijumenengkan sebagai ratu, belum. Dia masih terpilih sebagai putra mahkota. Meski dalam sejarah dikatakan dalam hari yang sama beliau diangkat menjadi putra mahkota dengan gelar Pangeran Mangkubumi, tapi selang berapa jam kemudian langsung diangkat menjadi raja. Ya ini karena keadaan, Mbak, karena Hamengkubuwono VIII sudah meninggal duluan. Jadi memang nggak ada waktu untuk ketika Hamengkubuwono VIII masih hidup terus beliau mengangkat jadi putra mahkota dan Pangeran Mangkubumi, nggak ada waktu. Oke, nggak ada waktu. Ya. Jadi simbol saya duduk ini beliau udah mendapat posisi yang semua orang nggak ada yang keberatan gitu, yang paling menarik. Makanya tadi yang mulus, sesi yang mulus sekali. Iya, makanya tadi mulus ya penggambarannya. Ini dengan figur duduk, adakah simbolik-simbolik lain yang mungkin ada di balik dari lukisan ini? Oh, saya kira tidak ada. Untuk pemilihan warnanya bagaimana? Mungkin bisa diceritakan warna itu bukan simbol ya, itu warna hanya sekedar apa ya, cara yang tepat untuk mengkondisikan sebuah figur itu. Karena beliau sosok raja yang agung, saya juga membuat warna yang sederhana saja supaya hanya beliau yang muncul. Tapi warna itu juga harus bergairah dalam tanda kutip. Kayak di belakang wayang itu seharusnya kenapa saya buat agak terang ya? Soalnya di sana ada aura cahaya yang samar-samar tapi ada sumber. Karena konon ketika wahyu itu diterimakan, itu ada cahaya yang menerobos dari langit lah mungkin gitu. Tetapi tidak langsung seperti cahaya lampu sorot di panggung, enggak. Itu kan norak sekali. Jadi ya sama-sama raja. Dan ini saya buat sengaja tidak terlalu frontal kayak ada wayang, ada orang, enggak. Ini samar-samar. Jadi dua adegan ini digabungkan. Tidak dalam kondisi realistik. Kalau saya mau realistik kan harusnya namanya wayang silat, di sini ada panggungnya kan. Iya, ada panggungnya. Ada gebok-geboknya itu. Iya. Tapi tidak nyaman, tidak menjadi satu, soalnya itu hanya jadi background. Dan hanya memilih beberapa figur wayang saja. Pendowo. Iya. Ya. Pendowo, saya secara gampang saya menganggap Pendowo itu seperti panitia 5 tadi. Oh, panitia. Iya. 5 orang bersaudara yang punya posisi yang sama. Tapi ketika menang perang tidak ada satupun yang memilih jadi raja. Dan raja akhirnya diserahkan kepada Parikesit yang notabene adalah putra dari Arjuna kan. Ya, kenapa? Itu ada pertanyaan juga. Kenapa dipilih
Parikesit karena konon beliau termasuk apa ya, yang bisa dipercaya. Mungkin satunya orang yang bisa dipercaya saat itu. Kalau beliau juga putra dari Rajuna yang notabene adalah seorang yang pertapa, yang hebat, yang handal. Dan Parikesit lahir setelah perang Bharatayuddha ketika orang tuanya Abhimanyu meninggal. Jadi itu sebuah anugerah yang tidak bisa ditolak. Dan sama kasus seperti Bintoro Djorjatun. Dia menerima tahta ketika bapaknya sudah meninggal. Sesuatu yang ya memang itu sakit, apa ya, gimana, berat lah berat. Dan beban beliau ini dalam kisah ini sangat berat karena begitu dilantik beliau berhadapan dengan negosiasi dengan Belanda kan, sebelum dilantik ini saya kira masa sulitnya ketika beliau sebelum menjadi raja menerima tawaran kontrak perjanjian dengan kerajaan Belanda. Itu sesuatu yang berat karena beliau cukup punya argumen yang kuat untuk mematahkan semua yang ada di pasal-pasal yang ada di situ, karena dia tahu makin lama perjanjian Belanda ini makin merugikan Keraton Jogja, dan saya nggak mau seperti leluhur saya dulu, saya nggak mau diakali gitu kan. Makanya persiapan itu sudah dilakukan oleh Hamengkubuwono VIII dengan mengirim beliau kuliah di Belanda, yang katanya sih kuliahnya tata negara, ketatanegaraan itu kan. Dan hebatnya lagi ketika beliau dengan sangat cerdas memainkan diplomasi politiknya di dalam negosiasi itu, malah justru di ujungnya ada sesuatu yang membuat dia sudah tak tanda tangani saja. Jadi kan menarik karena ternyata di tengah sulitnya negosiasi dengan Belanda dengan Gubernur Sultan Adam, beliau malah mendapat wahyu. Wis selesai tanda tangan wae, teken wae. Londo ora suwe gitu. Itu kan kalimatnya sederhana sekali, tapi buat saya ini sesuatu yang berat, dilema lah Mbak. Ya saya sebagai seorang, misalnya saya mahasiswa hukum yang sudah siap mencurahkan kemampuan saya untuk negosiasi dalam sebuah perundingan, dengan PD-nya berhasil mengalahkan deal-dealnya dengan Belanda, tahu-tahu udah mentah aja, nggak usah dipikir yang kemarin, tanda tangan aja, kan seperti sia-sia rasanya. Padahal itu nyawa rakyat, nyawa Keraton Jogja ada di tangan Hamengkubuwono IX. Beliau mati-matian mempertahankan supaya pasal-pasal perjanjian tersebut tidak merugikan keraton. Tapi di ujung-ujung masa krisisnya malah justru udah tanda tangan saja. Apa-apa. Iya. Saya kira itu berat karena ya aku pilih yang mana gitu. Dan akhirnya karena beliau orang Jawa yang menghormati leluhur, mungkin punya laku yang bukan orang biasa mungkin ya, karena beliau tirakatnya sangat bagus. Beliau dengan keyakinannya memilih petunjuk dari leluhurnya bahwa udah tanda tangan saja. Bahkan dibuka pun tidak. Pasal ini tidak diperiksa lagi mau merugikan atau tidak, nggak penting, tanda tangan saja. Nah, saya jadi penasaran, apakah itu yang menjadi inspirasi judul dari lukisan ini? Saya orang Jawa. Luar biasa sekali. Kalau untuk penggambaran ini ya, untuk busana ini adakah memang seperti ini atau bagaimana? Memang seperti ini Mbak. Iya. Karena saya juga cukup berhati-hati. Kalau saya berkonsultasi beberapa teman yang mengatakan bahwa ini pose ini memang berapa jam sebelum beliau dilantik menjadi Pangeran Mangkubumi. Jadi belum berpakaian raja belum. Tapi ini juga bukan pakaian orang biasa karena kalung emas ini hanya dipakai oleh para pewaris tahta. Kalung emas ini. Kalung emasnya. Dan nggak dipakai di semua acara, hanya khusus pada acara itu. Begitu juga dengan bajunya. Dan saya sempat konsultasi dengan Mas Abro yang kebetulan panitia pameran ini, yang kemudian beliau menyampaikan ke Gusti Yudha ingin cari tahu ini sebenarnya jari ini motifnya apa. Ternyata parang tuting. Itu khusus. Dan saya cari di internet nggak ada. Di buku-buku nggak ada. Memang sudah tidak dipublikasikan lagi motif parang tuting karena hanya khusus dibuat untuk Hamengkubuwono IX. Ini yang saya nggak boleh salah ya. Karena saya orang Jawa harus tahu pakemnya dong. Kenapa begitu? Ya karena ada pakemnya. Kalau mau dipelajari kita harus belajar batik gitu. Iya betul. Harus belajar batik gitu. Jadi saya cukup hati-hati dengan itu. Iya. Wah luar biasa sekali. Ini benar-benar kita bisa mendapat banyak pelajaran dari lukisan Mas Yoyo ini ya. Wah luar biasa. Terima kasih Mas Yoyo atas waktunya. Terima kasih teman-teman sudah melihat MSI Jogja. Sampai jumpa.